Selamat siang teman-teman. Oke teman-teman, dalam video ini kami akan menjelaskan berkaitan dengan materi antropologi, yaitu tentang kearifan lokal yang berhubungan dengan perumahan. Di sini kami mengangkat tema kearifan lokal tentang rumah gendang atau baru tembong. Sebelum masuk ke inti video, izinkan kami untuk memperkenalkan identitas kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dalgita Frederiks Intan, biasa disapa Delgi. Perkenalkan, nama saya Tehadu, saya bisa disapa Inti. Perkenalkan, nama saya Merlin Daniel, bisa dipanggil Merlin. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai. Bye-bye! Baru tembong itu sendiri merupakan salah satu bentuk rumah adat tradisional yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang bentuknya menyerupai kerucut yang menjulang tinggi yang melambangkan hubungan antara Tuhan, alam, dan sesama manusia. Adapun struktur dari baru tembong itu sendiri, yang pertama atap. Atap baru tembong ini berbentuk kerucut yang menjulang tinggi yang melambangkan hubungan antara dunia manusia dengan Tuhan. Atapnya ini terbuat dari alang-alang atau ilalang yang diikat dengan tali bambu. Bahan ini tidak hanya ramah lingkungan, namun mencerminkan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang keempat yaitu lantai. Lantai baru tembong terbuat dari kayu yang kuat dan rata. Lantai ini dibagi menjadi beberapa tingkat sesuai dengan fungsi ruangnya masing-masing. Yang pertama yaitu lantai dasar atau biasa disebut juga dengan tanah lino yang digunakan untuk menyimpan hasil pertanian, padi, dan juga ternak. Yang kedua yaitu lantai atas atau disebut juga dengan awang yang merupakan tempat untuk menyimpan senjata, alat upacara, dan juga barang-barang berharga lainnya. Dan yang ketiga yaitu lantai tengah yang merupakan tempat untuk berkumpulnya keluarga. Lantai ini mencerminkan aspek kehidupan sosial, spiritual, dan juga fisik. Yang kelima yaitu pintu dan jendela baru tembong. Pintu baru tembong berukuran kecil, sedangkan jendelanya terbuat dari kayu. Selain itu, ada juga nilai yang terkandung dalam baru tembong. Yang pertama yaitu nilai sosial dan juga kebersamaan. Yang kedua, nilai spiritual dan keagamaan. Yang ketiga, nilai pendidikan. Yang keempat yaitu nilai filosofi dan juga kearifan lokal. Yang berikut adalah ciri-ciri dari baru tembong. Baru tembong memiliki karakteristik arsitektur yang khas dan syarat makna filosofi. Berikut adalah ciri-ciri utama dari rumah adat baru tembong, yaitu yang pertama, bentuk bangunan kerucut atau kerangka mengerucut ke atas. Yang kedua, atap dari ilalang dan jerami. Yang ketiga, struktur bangunan dari kayu dan bambu. Yang keempat, terdiri dari beberapa tingkat atau lantai bertingkat. Yang keempat, tidak memiliki sekat dalam ruangan. Yang keberikut, pintu masuk rendah dan kecil. Dan yang keberikut, letak rumah menghadap arah tertentu. Dan yang terakhir, adanya tiang utama atau tenda manggi. Yang keberikut, fungsi baru tembong. Baru tembong tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga memiliki berbagai fungsi sosial, budaya, dan spiritual. Berikut adalah beberapa fungsi utama baru tembong. Yang pertama, tempat tinggal keluarga besar. Baru tembong digunakan sebagai rumah tinggal bagi keluarga besar ataupun keluarga inti dan keluarga kerabat. Yang kedua, pusat kegiatan adat dan ritual. Rumah adat ini menjadi tempat utama pelaksanaan upacara dan ritual spiritual, seperti ritual syukuran panen, penyambutan tamu adat, dan persembahan untuk leluhur. Yang ketiga, simbol status sosial dan identitas suku. Baru tembong melambangkan identitas sosial dan budaya suku Manggarai. Rumah ini menjadi simbol kehormatan dan status sosial keluarga pemiliknya di masyarakat. Yang keempat, media pelestarian budaya. Sebagai warisan budaya, baru tembong menjadi tempat untuk melestarikan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur. Yang kelima, tempat musyawarah dan pengambilan keputusan. Baru tembong juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para tetua adat dan anggota komunitas untuk berdiskusi dan mengambil keputusan penting terkait kehidupan sosial, adat, dan masalah desa. Dan yang terakhir, pusat perlindungan dan pertahanan. Secara tradisional, baru tembong didesain kokoh dan strategis untuk melindungi penghuninya dari ancaman luar, baik dari serangan musuh maupun bencana alam. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.